berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Jani Marenden dari SMA Negeri 1 Ilaga, Kabupaten Puncak, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya akan menampilkan video per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Setinggi-tingginya, lepaskan. Segar. Nah, masih semangat ya untuk belajar? Pastinya Semangat, Bu. Karena masih pagi kita semangat. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita, izinkan Ibu Guru untuk berkenalan ya. Nama Ibu Jenny Marenden, Ibu yang akan mengajar di kelas 10. Berhubung karena ini adalah pertemuan pertama, Ibu absen satu-satu dulu ya. Ya Bu. Ya, untuk Ibu Guru kenali juga. Ya, Bu. Yang pertama, Ade Murniati. Hadir, Bu Guru. Yang kedua, Aipitin Restiani. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ibu meminta kesediaan Bahar untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik Bu Guru. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bahar. Sama Bu Guru. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ayo sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi isi, struktur, dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menganalisis struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk selanjutnya, silakan disimak teks yang Ibu Guru akan sajikan ya. Sudah dilihat ya teksnya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Silakan dibaca teksnya. Sudah, Bu. Sudah ya. Setelah menyimak video teks tadi, apa ya ada yang bisa menyampaikan? Yang saya lihat tadi itu upacara bakar batu, Bu. Ya, ada lagi. Itu tadi adalah contoh teks laporan hasil Terpasi. ya. Nah, sebelum masuk dalam diskusi, nanti Ibu
Sudah bisa dilihat? Sudah, Sudah Bu. bisa dilihat ya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Isinya objektif, berdasarkan pada kenyataan, sehingga dapat digolongkan dalam jenis teks faktual. Teks tersebut memaparkan informasi atau fakta-fakta mengenai suatu objek tertentu. Adapun struktur dalam teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum atau klarifikasi, deskripsi bagian, atau yang ketiga deskripsi manfaat. Kemudian yang berikut kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu kata, frasa verbal, dan nomina. Yang kedua, menyatakan pengelompokan, perbedaan atau persamaan. Yang ketiga, kata yang menggambarkan sifat atau perilaku benda, orang atau suatu keadaan. Yang keempat, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang berikut, kalimat simpleks. Nah, dari pemaparan Ibu Guru tadi, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan. Itu, Bu, saya belum mengerti. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat definisi itu, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalimat definisi yaitu tentang uraian makna kata, frase, dan lambang. Bagaimana Ike, bisa dipahami? Bu, terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, Anak-anak, sekarang silakan dilihat di LKPD-nya, silakan berdiskusi. Kemudian tugas yang pertama yaitu mengidentifikasi isi teks hasil observasi. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis struktur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti untuk contohnya bisa dilihat kembali di bagian bahan ajar. Di situ Ibu sudah melampirkan mengenai contoh struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. sudah ada di LKPD ya? Sudah, Bu. Iya. Silakan berkelompok. Untuk berkelompoknya diurutkan berdasarkan daftar hadir saja ya. Setuju? Setuju, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, untuk diingat, ketika kita mengidentifikasi atau menganalisis, untuk mengetahuinya kita harus membaca dan memahami atas teks yang kita baca. Nah, silakan membagi tugas agar tugasnya cepat diselesaikan. Ayo. Baik, Ibu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Ya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Nah, saya, Ibu. Ya, ayo kelompoknya Afrida. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengidentifikasi teks laporan observasi tentang pelaksanaan pilkada sistem Noken di Papua. Informasi yang disampaikan dalam teks tersebut adalah pelaksanaan sistem Noken yang dilaksanakan di beberapa daerah di Papua.
Yang kedua, mengapa noken ditetapkan sebagai sistem pemilu di Papua? Karena noken merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan, sehingga Komisi Pemilihan Umum atau KPU menjadikan noken sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pilkada di Papua, khususnya untuk masyarakat yang berada di daerah pegunungan. Yang kelima, yang memberikan komentar hanya itu saja, Ibu. Baik, terima kasih Elfrida. Ada yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompoknya Elfrida? Saya, Bu, dari kelompok 3. Silakan. Saya ingin menambahkan di bagian informasi yang ada di dalam teks itu, yaitu manfaat sistem noken dapat diklasifikasikan menjadi 2 pola big man dan pola noken gantung. Ya, masukan yang bagus. Nanti untuk kelompoknya Elfrida diperbaiki ya. Baik, Ibu. Ya. Demikian hasil diskusi kita hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan, Dwi. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah mempelajari tentang isi, struktur teks observasi, substruktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, yaitu salah satu teks yaitu pernyataan umum tentang hal yang diobservasi umum. Ya, terima kasih, Dwi. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, teks laporan hasil observasi yaitu teks yang dilaporkan berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi. Kemudian yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kemudian yang ketiga, aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, kata, frase benda, dan nomina. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk evaluasi di LKPD ya. Baik, Ibu. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, tetapi tentang membandingkan 2 teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta Ipan untuk menutup pembelajaran kita. Ya, baik Bu. Terima kasih kepada guru. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita bermanfaat untuk kita. Sebelum kita pulang, berdoa mulai. Ya, terima kasih Ipan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ya, Bu. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Sampai jumpa, Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa, Ibu.